Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hanin Trimedia Stuti selaku dosen pengampu mata kuliah asesmen BK Nontes dan teman-teman BK 2C yang saya cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 asesmen BK Nontes akan mempresentasikan tentang sosiometri. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Putri Dewi Hidayati Salam selaku pemateri 1, Hilwa Najwa Safira selaku pemateri 2, dan Sekar Aprilia selaku moderator dan pemateri 3. Materi sosiometri sendiri terdiri dari definisi, manfaat, dan macam-macam sosiometri. Kami juga membahas tentang sosiogram, kelebihan dan kekurangannya, serta tahap penyusunan dan tahap pelaksananya. Jadi mohon disimak baik-baik ya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sosiometri. Sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antara individu-individu di dalam suatu kelompok. Selanjutnya adalah manfaat sosiometri. Dalam mempelajari data sosiometri, seorang konselor dapat 1. Memperbaiki struktur hubungan sosial para siswa di dalam kelasnya. Yang kedua, memperbaiki penyesuaian hubungan sosial siswa secara individual. Yang ketiga, mempelajari akibat-akibat praktik sekolah terhadap hubungan sosial di kalangan siswa. Yang keempat, mempelajari mutu kepemimpinan dalam situasi yang bermacam-macam. Yang kelima, menemukan norma-norma pergaulan antar siswa yang diinginkan dalam kelompok atau kelas bersangkutan. Selanjutnya adalah tujuan sosiometri. Yang pertama, menemukan murid mana yang ternyata mempunyai masalah penyesuaian diri dalam kelompoknya. Yang kedua, membantu meningkatkan partisipasi sosial di antara murid-murid dengan penerimaan sosialnya. Yang ketiga, membantu meningkatkan pemahaman dan pengertian murid terhadap masalah pergaulan yang sedang dialami oleh individu tertentu. Yang keempat, merencanakan program yang konstruktif untuk menciptakan iklim sosial yang lebih baik dan sekaligus membantu mengatasi masalah penyesuaian di kelas tertentu. Tipe-tipe sosiometri. Metode sosiometri ini mencoba untuk menemukan individu dalam situasi di mana mereka secara spontan mengungkapkan hubungannya. Sosiometri dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu sosiometri tipe nominatif. Dalam tipe ini, setiap individu dalam kelompok ditanyai siapa-siapa saja kawan disenangi atau tidak disenangi untuk diajak melakukan suatu aktivitas tertentu, atau siapa saja kawannya dalam suatu pola hubungan tertentu. Pilihan itu harus ditulis berurutan dari pilihan pertama yang paling disenangi, pilihan kedua, dan seterusnya. Contoh-contoh pertanyaan untuk sosiometri tipe nominatif antara lain sebagai berikut. Dengan siapakah Anda ingin duduk dalam satu bangku? Dengan siapa Anda senang bermain? Siapakah kawan yang terbaik? Dengan siapakah Anda sedang bekerja sama? Apabila Anda mendapatkan kesulitan-kesulitan, kepada siapakah Anda biasanya meminta pertolongan? Apabila kelas Anda melakukan kerja kelompok, dengan siapakah Anda senang berkelompok? Seperti itu contohnya. Yang kedua itu ada sosiometri tipe skala bertingkat. Dalam tipe ini disediakan sejumlah statement yang disusun secara bertingkat, yaitu dari statement yang menanyakan hubungan yang paling dekat sampai dengan statement yang menyatakan hubungan yang paling jauh. Dalam setiap statement, kepada individu diminta untuk mengisi nama salah seorang temannya yang hubungannya sesuai dengan dinyatakan tersebut. Contoh-contoh statementnya adalah sebagai berikut. Saya sangat menyenangi teman ini. Saya sangat senang bersama-sama dengan teman ini kemanapun saya pergi. Kalau saya mempunyai problem kepadanya lah saya minta bantuan. Sebaliknya saya pun senantiasa siap membantunya. Teman tersebut adalah... Nah, ada lagi contoh statement yang kedua, yaitu saya menyenangi teman ini. Saya sering bekerja sama dengannya dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Saya juga sering berbincang-bincang dengannya. Teman yang saya maksud tersebut adalah... Contoh statement yang ketiga adalah saya dapat bergaul secara baik dengan teman ini. Saya tidak keberatan kalau ia merupakan salah satu anggota kelompok kami. Saya dapat bekerja sama dan bermain dengan temannya yang sangat menyenangkan ini dalam suatu kelompok. Untuk kegiatan-kegiatan sekolah, walaupun di luar sekolah, saya jarang sekali berhubungan dengannya. Teman tersebut adalah... Contoh statement yang keempat, saya tidak begitu akrab dengan teman ini. Di sekolah saya hanya bicara seperlunya saja. Kalau bertemu di jalan, biasanya kami hanya saling mengangguk atau sekedar saling senyum atau saling menegur dengan ucapan halo saja. Teman yang saya maksud tersebut adalah...
Contoh statement yang kelima adalah saya tidak menyukai teman ini. Saya selalu berusaha untuk menghindari pertemuan dengan teman ini. Saya keberatan kalau ia dimasukkan ke dalam kelompok kami. Teman yang saya dimaksud adalah itu merupakan contoh statement dari sosiometri tipe berskala meningkat. Yang ketiga ada sosiometri tipe siapa dia. Dalam tipe ini disediakan sejumlah statement tentang sifat-sifat individu. Sebagian dari statement-statement tersebut mengungkapkan sifat yang positif dan sebagian lagi mengungkapkan sifat yang negatif. Kepada masing-masing anggota kelompok diminta memilih kawan-kawannya yang mempunyai sifat yang cocok dengan yang diungkapkan oleh statement tersebut. Sosiometri tipe ini sering juga disebut tipe terkalah dia atau guess who. Dan karena pada setiap statement ada kemungkinan pilihan lebih dari seseorang, maka tipe ini sering juga disebut tipe siapa mereka, who are they. Contoh-contoh statementnya antara lain, dalam keadaan kelas ini ada teman yang hampir tidak pernah marah walaupun diganggu oleh temannya. Teman tersebut adalah. Contoh yang kedua, dalam kelas ini ada teman yang sering murung. Ia jarang bergurau atau bercerita tentang hal-hal yang lucu atau jokes. Dia atau mereka adalah. Yang ketiga, dalam kelas kami ada teman-teman angkuh dan tidak pernah mau menghargai pendapat orang lain. Ia sering marah-marah kalau ada orang lain yang menyangkal pendapatnya. Dia atau mereka adalah. Dalam kelas ini ada teman yang dapat bekerja sama secara baik dengan setiap orang. Ia bekerja dengan giat dan bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang diberikan kepadanya. Dia atau mereka adalah. Itu merupakan contoh statement dari sosiometri tipe siapa dia. Sosiogram adalah grafik yang menggambarkan pola-pola ketertarikan dan rasa penolakan, pilihan-pilihan dan penolakan-penolakan, rasa menyukai antar para anggota suatu kelompok. Pola-pola itu diperoleh dengan metode sosiometri. Sosiogram seseorang yang populer dalam kelompok akan berbeda sekali dengan sosiogram seseorang yang berkuasa. Sebuah sosiogram dapat pula menggambarkan pola interaksi antara para anggota sekelompok atau status sosiometri seseorang dalam kelompok atau keadaan keseluruhan dalam kelompok. Kelebihan dan kekurangan. Penggunaan sosiometri memiliki beberapa kelebihan bila dibandingkan metode asesmen lain, yaitu dengan menggunakan sosiometri, konselor memiliki peluang untuk memahami bentuk-bentuk hubungan sosial yang terjadi di antara peserta didik yang dibimbingnya dengan melihat bagaimana frekuensi hubungan yang terjadi, bagaimana intensitas atau kedalaman hubungan yang terjadi, bagaimana posisi popularitas peserta didik dalam kelompoknya, ataupun bagaimana posisi peserta didik yang terisolasi. Dengan memanfaatkan hasil sosiometri, konselor memiliki peluang untuk melakukan beberapa proses bimbingan untuk memperbaiki hubungan peserta didik dalam kelompoknya, antara lain dalam upaya untuk memperbaiki struktur hubungan sosial kelompok-kelompok, memperbaiki penyesuaian sosial individu, mempelajari akibat proses pendidikan di sekolah terhadap hubungan sosial peserta didik, mempelajari mutu kepemimpinan dalam berbagai situasi, menemukan norma pergaulan antara peserta didik yang diinginkan dan kelompok tersebut. Selain memiliki kelebihan, penggunaan sosiometri seperti juga metode asesmen yang lain memiliki beberapa kelemahan, antara lain hanya dapat diterapkan pada kelompok peserta didik yang sudah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama. Akurasi data penggunaan sosiometri yang sesuai tujuan ditentukan oleh kemampuan guru pembimbing dalam menyusun angket sosiometri. Peserta didik tidak mudah untuk menetapkan pilihan teman, menetapkan intensitas hubungan yang selama ini terjadi, maupun saat menetapkan kriteria pribadi atau sifat-sifat anggota kelompok di kelasnya, mengingat peserta didik umumnya cenderung memilih anggota bukan atas pertimbangan dengan siapa mereka berhasil dalam melakukan kegiatan dalam kelompok, melainkan lebih didasarkan pada pertimbangan simpati dan rasa antipati. Slide selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan dan penyusunan. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu 1. Menentukan kelompok siswa yang akan diselidiki. Yang kedua, memberikan informasi atau keterangan tentang tujuan penyelenggaraan sosiometri. Yang ketiga, mempersiapkan angket sosiometri. Lalu selanjutnya yang kedua ada tahap pelaksanaan. Yang pertama, membagikan dan mengisi angket sosiometri. Lalu yang kedua, mengumpulkan kembali dan memeriksa apakah angket sudah diisi dengan benar. Yang ketiga, ada tahap pengolahan. Yang pertama itu memeriksa hasil angket. Lalu yang kedua, mengolah data sosiometri dengan cara menganalisa indeks, menyusun tabel tabulasi, dan membuat sosigram.
Langkah yang ditempuh guru dalam sosiometri ada dua. Yang pertama ada langkah pemilihan teman. Di sini, guru akan menyuruh murid-muridnya untuk memilih teman-teman yang disenangi secara berurutan sebanyak 1 atau 2 anak. Dalam memilih, anak perlu disebutkan alasan mengapa memilih teman itu. Lalu yang kedua ada langkah pembuatan gambar atau sosiogram. Dari data yang telah kita buat dalam metrik sosiometri, dapat pula kita buat sebuah peta atau sosiogram. Dalam pembuatan sosiogram, diusahakan anak yang paling banyak dipilih diletakkan di tengah-tengah agar dapat mudah diketahui siapa yang paling banyak dipilih. Dengan melihat hasil sosiometri, kita dapat mengetahui bagaimana kedudukan dan relasi sosial dari masing-masing anak dalam kelompok, sehingga hasil sosiogram ini dapat dibuat pertimbangan untuk menilai sikap sosial anak dan kepribadiannya dalam kelompok. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sosiometri. Yang pertama, sosiometri tidak seharusnya dipergunakan sendirian, terlepas dari data yang dikumpulkan melalui metode lain. Lalu yang kedua, agar menghasilkan data yang valid, pembimbing atau pengumpul data harus mengikuti semua prosedur atau langkah-langkah penyelenggaraan sosiometri secara tepat. Yang ketiga, informasi yang diperoleh harus dijaga kerahasiaannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya anak yang terisolir menjadi makin rendah diri. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.